Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Dina Farhana, semester 2 Pendidikan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari Google Cloud Platform dalam mengembangkan Java Backend Development, yang akan saya jelaskan pada template berikut. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Google Cloud Platform. Jadi Google Cloud Platform adalah kumpulan layanan komputasi awan yang ditawarkan oleh Google guna untuk mempermudah layanan yang disediakan untuk menunjang operasional perusahaan IT dan developer aplikasi. Salah satu cara menerapkan Google Cloud Platform dalam Java Backend Development. Java Backend Development membuka banyak peluang untuk mengembangkan aplikasi yang scalable, terdistribusi, dan terkelola dengan baik. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan Google Cloud Platform dalam Java Backend Development. 1. Menggunakan Google Cloud Storage. Fungsi dari Google Cloud Storage adalah sebagai penyimpan objek, penyimpan file, menyimpan gambar, dan data lainnya dalam aplikasi Java. 2. Menggunakan Google Cloud Restore. Fungsi dari Google Cloud Restore adalah sebagai database dokumen untuk menyimpan dan mengelola data dokumen dalam aplikasi Java. 3. Menggunakan Google Cloud Vision API. Fungsi Google Cloud Vision API adalah untuk menganalisis dan memproses gambar dalam aplikasi Java. Itulah cara untuk memanfaatkan Google Cloud Platform dalam Java Backend Development. Google Cloud Platform juga menyediakan beragam aplikasi Java yang handal, scalable, dan terkelola dengan baik di cloud. Sekian penjelasan dari saya tentang memanfaatkan Google Cloud. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustian Boysasaka. Saya teman kelompok dari Baik Dina Farhana akan melanjutkan penjelasan kenapa kita harus memanfaatkan layanan cloud yang ada di Google Cloud. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Baik Dina Farhana kenapa kita harus memanfaatkan layanan cloud pada zaman sekarang. Nah, di sini saya akan berfokus pada layanan cloud, yaitu cloud storage. Kenapa cloud storage? Karena di zaman sekarang, mulai dari kita sebagai mahasiswa dan instansi-instansi bahkan perusahaan besar pun sudah mulai menggunakan cloud storage. Itulah kenapa saya di sini akan berfokus kepada cloud storage. Yang pertama, apa sih cloud storage itu dan kenapa kita harus memanfaatkan layanan cloud storage? Cloud storage adalah sebuah layanan yang dapat kita gunakan untuk menyimpan sebuah data yang dapat kita akses di mana saja dan kapan saja, hanya memerlukan koneksi internet. Cloud storage atau disebut juga penyimpanan awan sangat dianjurkan pada zaman sekarang dikarenakan penggunaannya yang cukup mudah dan juga memiliki banyak banget kelebihan yang sangat menguntungkan kita sebagai pengguna cloud storage. Itulah kenapa kita jangan sampai ketinggalan zaman nih. Memang sih mungkin penyimpanan eksternal atau yang lain sebagainya itu tidak kalah tidak kalah menarik gitu, tapi di zaman sekarang kita sangat memerlukan layanan cloud storage ini karena kita dapat mengaksesnya di mana saja, kapan saja dengan sangat mudah, hanya memerlukan koneksi internet dan handphone. Tidak perlu membawa laptop atau hard disk ataupun flash disk kemana saja yang belum tentu kita bisa buka jika tidak ada misalnya laptop, seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari cloud storage? Oke, di sini yang pertama, kelebihan dari cloud storage banyak banget. Ada beberapa kelebihan dari cloud storage, yaitu penyimpanan yang lebih fleksibel,
bisa diakses di mana saja dan kapan saja, hanya memerlukan koneksi internet, tidak perlu ribet membawa hard disk eksternal ataupun flash disk yang bisa saja hilang akibat mungkin jatuh atau diambil orang ataupun lupa menaruh di mana, dan ruang penyimpanan yang besar yang gratis. Yang paling penting itu sih gratis, karena siapa sih nggak suka gratis, sudah penyimpanan yang besar gratis lagi, itu sangat menguntungkan banget tuh bagi kita. Namun kita perlu ingat, di balik ada kelebihan ada kekurangan. Di sini kekurangan dari cloud storage sangat bergantung pada koneksi internet. Mungkin kita bisa mengakses data kita tanpa internet, tapi kita tidak bisa memasukkan data atau mengubah data tanpa adanya internet. Itu kekurangannya. Yang kedua, data bisa saja bocor akibat dibajak atau rawan terjadi hal-hal yang serupa gitu. Misalnya data kita dibajak oleh teman, atau ada hacker-hacker yang bisa membobol akun layanan cloud kita, seperti itu. Hal itu rawan terjadi. Namun satu lagi sih kelebihan yang lupa saya cantumkan di sini, yaitu data yang kita masukkan di layanan cloud storage itu lebih kecil kemungkinannya untuk terkena virus. Mungkin kalau kita menggunakan flash disk atau hard disk mungkin dari laptop teman yang mungkin bukan anak IT ya, yang mungkin punya laptop memang untuk keperluan kuliah saja, tidak diperhatikan mungkin keadaan laptopnya, kebersihan dari virus-virusnya tidak terjaga, yang akhirnya ketika kita copy file itu flash disk kita terkena virus gitu, yang kita colokkan lagi ke laptop kita, yang akhirnya laptop kita pun terkena virus yang bisa saja membuat kita harus menginstal ulang dan menghapus semua data akibat terkena virus. Itu sih kelebihan yang sangat penting, dan itu kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang lebih memilih untuk menyimpan data-data mereka itu di layanan cloud storage. Ya mungkin ada beberapa yang disimpan di penyimpanan eksternal, maksudnya mungkin di hard disk, RAM dan lain sebagainya, cuma sebagian besar itu akan disimpan di cloud storage seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan teman kelompok saya, salah satu pemberi layanan cloud storage itu adalah Google Cloud, yang dimana nama layanannya adalah Google Drive. Di sini nih, mungkin kalian sudah sering menggunakan layanan ini, karena untuk mengirim tugas dan sebagainya itu kita harus, biasanya kita sebagai mahasiswa itu menaruh data itu di Google Drive seperti itu. Kita sudah tahu nih, Google Drive itu sangat menguntungkan banget bagi kita nih, memudahkan banget, karena penyimpanan yang besar, penyimpanan yang kita dapat di Google Drive itu yang pertama adalah 15 GB secara gratis. Ayo, jika kita membeli flash disk 16 GB saja itu bisa menghabiskan uang puluhan ribu ya, bahkan sampai ada yang ratusan. Tapi di layanan Google Drive ini kalian mendapatkan penyimpanan 15 GB secara cuma-cuma. Gimana kita nggak tertarik tuh? Layanan penyimpanan 15 GB secara gratis yang bakal kita gunakan untuk menyimpan data secara aman dan sebagainya. Untuk masalah kekurangan, kita bisa meminimalisir kemungkinan kecil untuk kita dibajak, seperti kita harus sering-sering untuk mengecek nih data kita dan memperbarui mungkin password kita. Jangan sampai mungkin password dari akun Google Drive kita ini sangat lemah gitu, kita mungkin harus menggunakan password yang lebih kuat gitu. Itu merupakan salah satu cara untuk mencegah akun kita untuk dibajak seperti itu. Jadi sebegitu penting nih kita harus memanfaatkan layanan Google
cloud storage di zaman sekarang, karena jika kita ketinggalan zaman, apalagi hal-hal seperti ini, kita bakal rugi di kemudian hari. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan hal seperti ini. Jika ada yang mudah, kenapa harus yang sulit seperti itu? Mungkin itu saja penjelasan tentang kenapa kita harus memanfaatkan layanan cloud, apalagi cloud storage pada zaman sekarang, karena benar-benar sangat mempunyai banyak kelebihan dan sangat menguntungkan kita sebagai, apalagi khususnya mahasiswa ya, yang notabene bakal menyimpan banyak banget data tugas, makalah, proposal, laporan, bahkan nanti bisa saja skripsi. Karena jika kita menyimpan skripsi misalnya di laptop atau di mana, ketika laptopnya rusak, tiba-tiba datanya hilang, kita tuh panik, nggak tahu harus apa. Tapi jika kita membackup data kita untuk disimpan di layanan cloud storage, itu bakal lebih menenangkan banget. Sebagai mahasiswa, ketika laptopnya hilang, nggak panik datanya hilang, masih bisa kita ambil dari cloud storage seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.